Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mau mempresentasikan yang telah kita diskusikan ya tentang sistem akuntansi biaya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Fabian Hendra Sirno dengan NPM terakhir 291. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Krishna Prastiarana, NPM 240130103115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falas Ahmad, nomor NPM 240130100324. Perkenalkan, nama saya Dewi Azaltu Naila dengan nomor NPM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Endriana Jainingrum, NPM akhir saya 317. Oke, selanjutnya ada yang namanya sistem pengawasan produksi ya. Oke, apa itu sistem pengawasan produksi? Nah, sistem pengawasan produksi itu sistem pengawasan produksi itu ditujukan untuk mengawasi pelaksanaannya, itu order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksinya. Jadi yang dikeluarkan itu ya. Nah, dalam perusahaan yang produksinya itu berdasarkan pembeli atau konsumennya ya. Nah, order produksi ini hubungannya erat dengan order yang diterima ya oleh fungsi penjualan dan pembelian. Nah, jadi jaringan prosedurnya untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menyajikan informasi biaya produksi dan non produksinya. Yaitu tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, pengambilan keputusan manajemen dan pengawasan produksinya. Oke, selanjutnya ada dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Nah, yang pertama itu ada surat order produksi, ya kan? Ini surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi ya, ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dalam proses pengolahan produk untuk memproduksi jumlah produk dengan spesifikasi, dengan cara produksinya, fasilitas produksi dan jangka waktu. Yang seperti dicantumkan pada surat order produksinya ya. Oke, selanjutnya ada daftar kebutuhan bahan baku. Nah, ini jadi daftar jenis dan kuantitas. Jadi dokumen ini merupakan daftar jenisnya dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut yang sudah tercantum pada surat order produksi yang awal. Jadi merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan seperti yang cantum pada surat order produksinya. Oke, selanjutnya ada daftar kegiatan produksi. Nah, ini merupakan daftar dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk yang seperti itu tercantum pada surat order produksinya. Ya, ini daftar urutannya jenis dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Ya, selanjutnya ada bukti permintaan dan pengelolaan barang gudang. Nah, jadi formulir ini digunakan oleh fungsi produksi ya untuk meminta bahan baku dan bahan penolong itu untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi tadi. Ya. Jadi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong apa saja yang diperlukan ya. Selanjutnya ada laporan produk selesai. Nah, dibuat oleh fungsi produksi ya untuk menentukan selesainya produksi ini pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produk, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan dan fungsi biaya.
Nah, jadi digunakan untuk memberitahukan selesainya produk ini, produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produk. Yang terakhir ada bukti pengembalian barang gudang. Nah, ini merupakan formulirnya ya, yang digunakan oleh fungsi produksi untuk pengembalian bahan baku dan bahan penolong yang sudah digunakan. Nah, pengembalian bahan ini umumnya itu disebabkan oleh sisa, ya, adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam memproduksi barang tersebut. Jadi sisanya ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide kelima dan slide keenam. Untuk slide kelima ini yaitu sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan. Tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi biaya manajemen dan pengawasan produksi, baik itu produksi ataupun non-produksi. Nah, di dalam sistem akuntansi biaya ini terdapat beberapa fungsi yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Dan setiap fungsi memiliki perannya masing-masing. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Bagian ini menangani penerimaan pesanan dari pelanggan. Setelah memastikan informasi pesanan lengkap, pesanan akan diteruskan ke produksi untuk perusahaan dengan sistem produksi massal. Bagian ini melayani pesanan berdasarkan stok barang yang tersedia. Yang kedua yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi ini bertanggung jawab menjalankan proses pembuatan produk sesuai pesanan yang diterima. Produksi dilakukan berdasarkan surat perintah produksi yang mencakup detail kebutuhan bahan dan langkah kerja yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Seperti namanya, bagian ini mendukung produksi dengan membuat rencana kebutuhan bahan dan alat serta menyusun jadwal kerja. Selain itu, fungsi ini juga memantau agar proses produksi berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berikutnya yaitu fungsi gudang. Fungsi gudang mengurus penyediaan dan pengeluaran bahan untuk produksi serta menerima dan menyimpan hasil produksi barang jadi dari bagian produksi. Yang terakhir yaitu fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya bekerja yaitu mencatat dan mengelola informasi biaya yang timbul selama proses produksi, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya operasional pabrik atau FOH untuk perhitungan harga pokok produk secara tepat. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yaitu pada slide ke-6, di mana slide ke-6 ini menjelaskan mengenai jaringan-jaringan prosedur yang membentuk suatu sistem. Nah, di sini terdapat 4 poin yang dicantumkan ke dalam PPT. Yang pertama yaitu prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang, yang ketiga prosedur pencatatan jam kerja, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu prosedur produk selesai. Saya akan menjelaskan per poinnya, yaitu yang pertama mengenai prosedur order produksi. Prosedur ini dilakukan untuk mengatur proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi, atau bisa dikatakan prosedur order produksi ini merupakan prosedur mengenai pembuatan atau pengolahan barang dari bahan baku atau bahan mentah menjadi sebuah barang jadi. Yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang dari gudang. Fungsi daripada prosedur ini yaitu meminta bahan baku ke gudang sesuai daftar kebutuhan. Jika bahan tidak tersedia, dilakukan permintaan pembelian. Dengan kata lain, prosedur ini merupakan prosedur yang mempunyai fungsi dalam
mengatur atau meminta barang kebutuhan sesuai pesanan yang ada. Yang ketiga yaitu prosedur penyatatan jam kerja. Nah, setiap order produksi dilengkapi daftar kegiatan. Jam kerja langsung dicatat untuk mengetahui waktu kerja yang digunakan selama proses produksi. Jadi untuk memproduksi suatu barang jadi atau produk itu akan pastinya menggunakan jam kerja. Nah, maka dari itu diterbitkanlah prosedur penyatatan jam kerja untuk mengetahui waktu kerja yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk tersebut. Yang terakhir yaitu prosedur produk selesai. Prosedur produk selesai ini merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Jadi apabila ada produk yang sudah selesai atau sudah jadi dan siap dipasarkan, maka prosedur ini akan menjalankan fungsinya dengan mendistribusikan barang jadi ke dalam gudang yang akan disimpan, yang kemudian akan disalurkan kepada para distributor atau para pembeli. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan yaitu ada 3. Yang pertama ada metode costing yang digunakan, full costing atau variable costing. Yang kedua yaitu ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga yaitu proses produksi. Produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Baik, selanjutnya yaitu sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyajikan informasi biaya produksi dan non-produksi. Tujuannya yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dan pengawasan produksi. Selanjutnya, informasi yang diperlukan oleh manajemen. Ada 5. Yang pertama yaitu order produksi yang belum selesai, menunjukkan pesanan yang masih dalam proses pengerjaan. Yang kedua yaitu order produksi yang telah selesai, menampilkan pesanan yang sudah selesai diproduksi. Yang ketiga yaitu harga pokok produk jadi, biaya total untuk menghasilkan produk yang telah selesai. Yang keempat yaitu harga pokok produk dalam proses. Itu merupakan perkiraan biaya produk yang masih dalam tahap produksi pada waktu tertentu. Yang terakhir, yang kelima yaitu biaya menurut pusat biaya. Yang dimaksud yaitu laporan biaya berdasarkan unit atau departemen yang mengeluarkannya. Nah, pada bagian yang ini, atau slide yang ini, saya akan menjelaskan tentang dokumen yang akan digunakan pada sistem akuntansi biaya. Ini berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengawasan produksi. Nah, dalam sistem ini, dokumentasi menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai dasar pencatatan, pelaporan, dan pengendalian proses produksi. Kalau di sini ada 9 dokumen yang tercatat. Yang pertama yaitu tentang surat order produksi. Dokumen ini digunakan untuk memulai proses produksi secara resmi, dan dokumen ini menjadi perintah bagi bagian produksi untuk mulai bekerja sesuai dengan jumlah dan jenis produksi yang diminta. Nah, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan. Nah, dokumen ini berisi rincian bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan produksi. Ini penting untuk memastikan semua bahan tersedia sebelum produksi dimulai.
Daftar selanjutnya yaitu daftar kegiatan produksi. Nah, ini untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan selama proses produksi dari awal hingga akhir. Ini untuk membantu dalam mengevaluasi efisiensi kerja dan penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Ini digunakan untuk mencatat semua permintaan bahan dari gudang dan barang-barang yang keluar. Hal ini membantu mengontrol persediaan dan mencegah pemborosan. Yang kelima atau yang selanjutnya ada bukti pengembalian barang gudang. Nah, ini untuk mencatat barang yang tidak terpakai dan dikembalikan di gudang agar stok tetap tercatat dan dengan akurat. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu tentang kartu jam kerja, dokumen kartu jam kerja. Ini untuk mencatat waktu kerja karyawan sehingga dapat dihitung biaya tenaga kerja langsung yang digunakan dalam produksi. Nah, selanjutnya itu tentang laporan produksi selesai. Nah, ini juga untuk menunjukkan jumlah produk yang telah selesai dalam yang sudah diproduksikan. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui output dari proses produksi dan memastikan target yang ditargetkan terpenuhi. Nah, selanjutnya itu tentang bukti memorial atau journal voucher. Ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dimiliki bukti fisik langsung, seperti penyesuaian atau koreksi dalam pembukuan. Yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Adalah dokumen yang mencatat pengeluaran uang tunai untuk keperluan produksi, seperti pembelian bahan secara langsung dan pembelian yang keperluan produksi seperti bahan-bahan dan semacamnya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan. Nah, pada slide selanjutnya yaitu membahas tentang catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya. Nah, catatan ini sangat penting karena menjadi dasar pencatatan juga dan pelaporan analisis dan biaya produksi. Nah, kita lihat di sini ada 4 pencatatannya. Yang pertama kita mulai dengan jurnal pemakaian bahan baku. Nah, jurnal ini digunakan untuk mencatat jumlah dan nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Catatan ini penting untuk mengetahui berapa banyak bahan yang telah digunakan dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam proses pembuatan itu. Nah, yang kedua tentang jurnal umum. Ini adalah jurnal yang mencatat semua transaksi keuangan yang tidak tercatat di jurnal khusus, termasuk penyesuaian biaya dan alokasi overhead. Jurnal umum membantu menjaga kelengkapan dan keakuratan pembukuan. Selanjutnya yaitu tentang register bukti kas keluar. Nah, register ini mencatat semua transaksi pengeluaran kas yang berhubung dengan biaya produksi, seperti pembelian bahan secara tunai atau pembayaran tenaga kerja langsung. Dokumen ini penting untuk memantau arus kas yang keluar dari pembukuan. Yang keempat yaitu ada kartu harga pokok produksi. Kartu ini mencatat semua biaya pelekat pada suatu produk, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, hingga overhead pabrik. Nah, catatan ini digunakan untuk menentukan total dari biaya produksi per unit produk atau HPP. Nah, urusannya yang terakhir yaitu kartu biaya. Kartu ini digunakan untuk mencatat akumulasi biaya yang terjadi selama proses produksi. Jadi biasanya dibagi per departemen atau jenis biaya untuk memudahkan dalam menganalisis efisiensi biaya tiap bagian produksi. Jadi bisa tahu setiap produksi ini lebih gampang lah untuk dianalisisnya. Nah, yaitu catatan ini itu sangat membantu perusahaan dalam menghitung biaya produksi secara akurat dan mengendalikan pengeluaran dan juga menyusun laporan keuangan yang handal. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya. Nah, dalam sistem akuntansi biaya terdapat beberapa fungsi utama yang saling berkaitan dan mendukung kelancaran proses pencatatan serta pengendalian biaya. Nah, fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini bertugas untuk menjual produk atau jasa perusahaan.
Informasi penjualan sangat penting karena berkaitan dengan volume produksi dan perhitungan biaya. Yang kedua ada fungsi produksi. Melaksanakan proses produksi data dari bagian ini digunakan untuk menghitung biaya produksi aktual seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Hal ini bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan produksi dan pengawasan agar berjalan efisien. Ini penting dalam mengendalikan biaya agar sesuai dengan anggaran perusahaan. Kemudian ada fungsi gudang. Fungsi gudang mengelola persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Fungsi ini penting untuk pencatatan keluar masuk barang yang mempengaruhi perhitungan biaya. Yang kelima dan terakhir ada fungsi akuntansi biaya. Hal ini mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis biaya untuk keperluan pelaporan dan pengambilan keputusan manajerial. Kemudian slide berikutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya dibangun atas dasar prosedur-prosedur standar yang saling terintegrasi seperti prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur pengembalian barang gudang ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang ke gudang. Biasanya dari proses produksi atau karena barang tidak sesuai. Yang kedua ada prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Hal ini bertujuan untuk mencatat penggunaan tenaga kerja langsung yang digunakan untuk menyelesaikan pesanan produksi tertentu. Kemudian ada prosedur produk selesai dan pembebanan biaya FOH pabrik. Ini digunakan untuk mencatat penyelesaian produk dan alokasi biaya overhead pabrik atau factory overhead ke pesanan berdasar tarif tertentu. Yang terakhir ada prosedur pencatatan biaya FOH pabrik, besaran admin dan umum serta pemasaran. Mencatat biaya FOH aktual, beban administrasi dan umum, serta biaya pemasaran yang menjadi bagian dari biaya non-produksi, namun tetap relevan untuk pelaporan biaya total. Nah, penjelasan ini tuh menggambarkan bagaimana setiap fungsi dan prosedur memiliki peran penting dalam membangun sistem akuntansi biaya yang efektif dan akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, untuk organisasi sendiri itu berfungsi sebagai fungsi pencatatan biaya yang harus terpisah dari fungsi produksi. Lalu yang kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menggambarkan biaya. Dan yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Lalu yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, sedangkan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan itu bertujuan untuk memastikan setiap transaksi dan aktivitas produksi itu dilakukan secara sah, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik. Yang pertama yaitu surat order produksi. Nah, maksudnya diotorisasi kepada produksi untuk memastikan produksi sesuai kebutuhan dan rencana. Yang kedua, permintaan dan pengeluaran gudang. Nah, itu tuh disahkan kepada produksi agar penggunaan bahan sesuai jadwal produksi. Yang ketiga, bukti kas keluar. Nah, itu tuh diotorisasi akuntansi keuangan untuk menjaga pengeluaran sesuai anggaran dan prosedur. Lalu yang keempat, daftar kebutuhan bahan. Nah, disiapkan fungsi perencanaan dan disahkan kepada produksi agar bahan tersedia tepat waktu. Lalu yang kelima, daftar kegiatan produksi menunjukkan rencana kerja diotorisasikan untuk menjamin kelancaran
proses produksi. Lalu untuk yang terakhir yaitu kartu jam kerja. Nah, itu diotorisasikan kepada produksi untuk menghasilkan data kehadiran dan upah yang akurat. Jadi kesimpulannya itu sistem otorisasi ini memperkuat pengendalian internal, mencegah penyimpangan, dan mendukung akuntabilitas antar fungsi. Lalu untuk slide selanjutnya, unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal yaitu pengendalian internal yang baik membantu perusahaan mencegah kesalahan, kecurangan, dan memastikan keandalan data keuangan serta operasional. Yang pertama, dokumen bernomor urut dan dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya adalah semua dokumen itu penting seperti surat order produksi, bukti gudang, dan bukti keuangan dicetak bernomor urut. Nah, ini itu dapat mencegah pemalsuan, kehilangan, atau penggunaan ganda karena setiap dokumen dapat dilacak. Lalu yang kedua yaitu rekonsiliasi kartu biaya dan buku besar. Nah, ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pencatatan biaya produksi di kartu biaya sesuai dengan akun kontrol di buku besar. Ini gunanya untuk menjaga akurasi laporan keuangan dan memudahkan deteksi kesalahan. Lalu untuk yang ketiga, penghitungan fisik persediaan secara periodik perhitungan fisik persediaan secara periodik itu seperti pemeriksaan stok fisik di gudang dicocokkan dengan catatan di kartu persediaan. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi selisih, kehilangan, atau kesalahan pencatatan sejak dini. Jadi, kesimpulannya yaitu praktik-praktik ini meningkatkan transparansi, akurasi data, dan mencegah kecurangan dalam proses produksi dan pencatatan keuangan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.